Oke, Bapak Ibu, hari ini kita akan melaksanakan praktik coaching. Dalam pelaksanaan praktik coaching ini, saya Rizka Yuni Prihatin akan berperan sebagai coach dan Ibu Dewi Aprilia akan berperan sebagai coachee. Kita akan memulai ya. Oke. Selamat siang Bu Dewi, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang juga Bu Rizka. Alhamdulillah nih kabar baik. Bu Rizka sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar yang juga baik Bu. Akhir-akhir ini Bu Dewi itu kok terlihat seperti kurang semangat seperti itu ya. Kira-kira apakah ada yang sedang dipikirkan Bu? Ya Bu Rizka. Saya itu agak bingung nih Bu. Bagaimana saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas. Karena menurut saya kondisi anak-anak sekarang ini seperti kurang bersemangat tuh Bu saat saya masuk di kelasnya. Seperti itu Bu Rizka. Ternyata gitu. Jadi Ibu merasa kalau di kelas itu anak-anak kurang semangat gitu ya Bu? Iya. Kemudian Ibu tuh pengennya bagaimana? Apa tujuan Ibu Dewi dalam meningkatkan biar anak-anak itu tidak bosan seperti itu, Bu? Oke. Saya ingin menciptakan kondisi kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa pada saat saya masuk di kelas, Bu. Pengennya saya itu seperti itu. Pengennya seperti itu ya, kondusif di kelas. Nah, kalau kondusif menurut Bu Dewi itu kan, keadaan kondusif itu kan biasanya kita ukur antara ukuran 5-10 ya Bu. Kira-kira kalau di kelas Ibu itu sekarang pada level nomor berapa Bu? Ya kira-kira kalau misalnya rentang 5-10 kondisi kondusifnya itu baru di angka 6 sampai range 7 dari 10. Udah lumayan itu berarti Bu. Nah, dengan kegiatan-kegiatan ini, dengan rencana-rencana Ibu itu kira-kira mau dijadikan level berapa, Bu? Ya, kira-kira dengan rencana saya tadi itu saya pengen meningkatkan nih Bu dari level 6 tadi menuju level ya minim lah, misalnya 8 seperti itu sehingga mereka bisa lebih fokus dengan apa yang menjadi topik pembelajaran. Oke, level 8 ya. Belum bisa nih kalau misalnya 9 ke 10 ya, Bu? Belum, karena baru awal. Awal. Iya. Setiap orang yang punya suatu tujuan pasti punya rencana. Nah, rencana Ibu sendiri untuk mencapai tujuan tersebut apa, Bu, kira-kira? Saya sudah pernah mencoba berbagai metode pembelajaran, tetapi belum ada yang benar-benar efektif, Bu Rizka, ketika saya terapkan seperti itu. Iya, udah pernah mencoba berbagai macam metode pembelajaran. Nah, apakah ada tantangan-tantangan tertentu, Bu? Dalam Ibu menerapkan itu? Oke, tantangan yang terberat saya nih Bu Rizka ketika di kelas itu adalah mengendalikan siswa yang dia suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Itu tantangan saya Bu Rizka. Lebih ke anak-anak yang kinestetik ini ya Bu ya? Iya. Lebih aktif gitu. Betul. Kemudian Bu Dewi sendiri membutuhkan apa nih untuk mencapai tujuan itu? Tentunya saya membutuhkan strategi untuk mengendalikan siswa tadi Bu yang sangat bervariatif yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung.
Baiklah, mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Nah, pertama-tama kita perlu memahami Bu, penyebab siswa suka berbicara itu kira-kira apa? Ada berbagai macam penyebab nih, misalnya anak-anak itu kurang memahami pelajaran, kemudian mereka merasa bosan, atau mereka itu ingin menarik perhatian. Wah, kurang perhatian Ibu, di rumah nggak diperhatikan, terus di sekolahan nyari perhatian nih sama Ibu. Nah, kira-kira apa Bu yang menyebabkan? Saya pikir karena saya kan kebetulan mengampunya pelajaran produktif keperawatan yang memang sedikit agak sulit, jadi mungkin mereka tidak memahami materi pelajaran saya. Seperti itu sepertinya Bu Rizka. Iya benar, kalau dulu pas di SMA itu kalau ada pelajaran sulit, wah kenal gurunya aja males gitu ya Bu ya. Ya, Karena sudah anak-anaknya udah gede. Oke. Jadi menurut Ibu, siswa bosan ini karena tidak memahami materi pelajaran seperti itu ya Bu ya? Ya, benar seperti itu Ibu. Terus menurut Ibu juga nih, ada nggak sih strategi yang lain yang Ibu bisa lakukan dalam proses pembelajaran supaya anak-anak itu tidak bosan seperti itu, Bu? Menurut saya, strategi yang dapat saya lakukan yaitu melakukan variasi dalam model dan metode pembelajaran. Terus misalnya salah satunya menggunakan media pembelajaran yang bervariatif ya Bu ya, yang di sini kan kita banyak yang anak-anak itu karena suka dalam yang visualisasi, mungkin lebih mengkreatif dalam media pembelajarannya. Terus mungkin juga sharing Bu dengan rekan sejawat terkait dengan masalah yang saya hadapi ini. Oke, ya penting sekali ya Bu sharing, karena menghadapi anak-anak yang udah gede itu kadang-kadang kalau kita nggak rajin-rajin sharing, ambiar sendiri, ya, bingung sendiri seperti itu. Nah, dari ketiga hal ini ya Bu ya, kan Ibu Dewi punya nih strategi-strategi banyak sekali, ada 3 tadi. Nah, strategi mana sih yang pengen Ibu terapkan yang lebih spesifik seperti itu Bu, yang terjangkau? Oke. Kalau menurut saya dari 3 strategi yang saya sebutkan tadi di awal Bu Rizka, itu saya akan lebih memilih untuk melakukan sharing dulu dengan rekan sejawat tentang masalah yang saya hadapi ini. Oke, curhat dulu gitu ya Bu sama temannya ya. Iya, nanti kan menemukan solusi. Dewi ini akan curhat face to face atau mengadakan kolaborasi dengan sharing masalah Ibu ini dengan rekan sejawat. Nah, kira-kira kapan Bu waktunya Ibu akan melakukan kegiatan ini? Ya, nanti saya akan mencoba melakukan mulai minggu depan, Bu Rizka. Oke, minggu depan jadi cepat ya Bu ya. Jadi hari ini kita nemu masalah, minggu depan Ibu langsung gercep melakukan seperti itu. Nah, jika demikian kita perlu penjelasan lebih jelas dan menarik pada siswa Bu. Kita juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar siswa ini tidak bosan. Nah, bagaimana strategi ini menjadi gambaran strateginya gitu loh Bu. Oke ya Bu ya, saya sudah sedikit memiliki gambaran terkait dengan strategi yang ingin saya lakukan. Misalnya tadi berkumpul dulu dengan rekan sejawat, terus membicarakan permasalahan saya di kelas seperti apa. Nanti mudah-mudahan dengan sharing tersebut juga memperkuat strategi saya untuk action di kelas Bu Rizka. Jadi saya sudah memiliki gambaran apa yang ingin saya lakukan. Oke, terima kasih Bu. Saya rasa kita sudah selesai ya Bu untuk hari ini. Silahkan setelah ini Ibu mengimplementasikan strategi tersebut dan nanti kita bisa berdiskusi lagi nih hasilnya seperti apa. Itu nggih Bu ya? Iya, baik Bu Rizka. Terima kasih ya Bu Rizka. Saya akan mencoba melakukan dan besok kita boleh sharing lagi ya Bu ya. Iya, karena kalau saya kan ada di SC, Ibu di SMK, pengalaman-pengalaman ini bisa memberikan saya gambaran yang lain seperti itu, Bu. Nanti kita akan sharing lagi. Selanjutnya, Ibu Dewi, saya persilakan untuk melanjutkan aktivitas hari ini. Oke, terima kasih Bu Rizka. Terima kasih waktunya Ibu Dewi nggih. Ya, sama-sama. Oke, perjumpaan kita kali ini kita akhiri dengan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Bu Dewi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rizka.